Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama dengan channel ini. Nah, kita akan melanjutkan pembahasan tentang eh, ya ini adalah mata kuliah psikologi agama pada pertemuan yang ke-6 kalau tidak salah. Tidak terasa kita sudah sampai pada pertemuan ke-6. Dan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan keagamaan masa dewasa. Kalau sebelumnya kita sudah membahas perkembangan keagamaan pada anak-anak, kemudian pada remaja, dan pada pertemuan ke-6 ini kita akan membahas bagaimana perkembangan keagamaan pada masa dewasa. Tapi sebelum itu, silakan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silakan subscribe terlebih dahulu, dan kita akan mulai pembahasannya. Oke, ini saya menggunakan PPT template yang sebenarnya itu membahas tentang filsafat. Jadi harap dimaklumi ini tokoh-tokoh filsuf zaman dulu barangkali digambarkan dengan patung-patung seperti ini ya. Oke, dewasa itu idealnya sudah mencapai kemantapan dan kedewasaan, baik pada aspek psikologis, sosial maupun ekonominya. Nah, namun demikian, menurut Clark tahun 1958, dia mensinyalir bahwa masih ada banyak orang dewasa yang kehidupan beragamanya itu belum 100% matang. Baik dari sisi egosentrisnya, jadi warisan egosentris dari masa kanak-kanak itu masih terbawa, dan itu biasanya terlihat dari doa-doanya. Jadi apa yang diminta itu kita kebanyakan masih seputar dari apa yang kita butuhkan ya, egosentris. Sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Kemudian perilaku ritualistik, banyak perilaku ritualistik serta superficial itu biasanya terlihat dari ritualnya ya. Cenderung orang dewasa itu masih ada juga, mungkin termasuk kita diantaranya yang masih menyimpan sisi-sisi ritualistik dan superficial saja. Jadi agama sebatas sebagai ritual dan belum merasuk ke dalam pemahaman kita, begitu ya. Kita memahami agama sebatas ritualnya saja. Oke. Nah, untuk mengetahui sebenarnya apakah seorang yang sudah dewasa itu sudah matang atau belum keberagamannya, di sini ada Gordon William Allport tahun 1950 itu membuat 6 indikator, menyatakan ada 6 indikator keberagamaan seseorang itu sudah matang atau belum. Kita bisa melihat dari 6 itu. Begitu ya. Yang pertama adalah terdiferensiasi dengan baik. Seperti apa nanti kita akan bahas. Yang kedua dinamis, kemudian yang ketiga konsisten, yang keempat komprehensif, yang kelima integral, dan yang keenam heuristik. Yang pertama terdiferensiasi dengan baik. Maksudnya seperti apa? Jadi orang yang sudah matang perkembangan keberagamaannya itu menerima, menghayati, dan memaknai agamanya itu secara rasional. Tidak semata ikut-ikutan seperti anak kecil itu ya. Dan dia memiliki kemampuan untuk menempatkan rasio atau akalnya sebagai bagian dari kehidupan beragamanya. Selain dari memang ada segi-segi emosional, ada segi sosial dan spiritual yang juga termasuk di dalam kehidupan beragamanya tadi. Kemudian karakteristik yang kedua adalah, atau indikator yang kedua adalah dinamis. Orang yang sudah matang keberagamannya itu memahami bahwa nilai-nilai agama itu mampu mengontrol dan mengarahkan motif-motif dan aktivitas individu atau aktivitasnya ya. Jadi dalam dia melakukan aktivitas, dia itu berpegang kuat terhadap nilai-nilai agama yang dia yakini. Jadi hidupnya dan kehidupannya itu untuk agamanya itu sendiri. Nah, ini adalah lawan dari egosentris. Jadi kalau egosentris itu menganggap bahwa semuanya itu sudut pandangnya adalah dirinya. Tapi kalau ini dinamis, jadi sudut pandangnya itu dari agama. Kemudian yang ketiga adalah konsisten. Seperti apa maksudnya?
Jadi konsisten ini maksudnya adalah adanya keselarasan antara tingkah laku seseorang dengan nilai moral dalam agama yang dianut. Jadi orang ini dalam berperilaku itu cocok dan sesuai dengan nilai moral yang diajarkan oleh agama yang dia anut. Jadi agama telah memberikan arah bagi perilakunya di mana saja dia berada dan itu konsisten. Begitu. Misalnya, agama mengajarkan kejujuran, maka ya di mana saja dia berada secara konsisten dia mengaplikasikan kejujuran tersebut. Kemudian komprehensif. Komprehensif ini indikatornya ada 3 ini ya. Jadi yang pertama, agama menjadi filosofi hidupnya. Segala sesuatu itu dikembalikan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi dia berpikir, bertindak, dan meyakini dan menjadikan agama itu sebagai dasar dari cara dia berpikir dan memutuskan segala, baik itu perilaku maupun keputusan-keputusan kehidupan lainnya. Dan semuanya itu dikembalikan kepada Tuhannya. Kemudian dia juga muncul penerimaan bahwa keyakinan itu tidak selamanya atau tidak semuanya sama seperti yang dia yakini. Jadi keyakinan itu bisa beragam pada setiap orang, dan dia karena berpikir secara komprehensif ya, menyeluruh, maka dia menerima perbedaan-perbedaan yang ada. Selanjutnya adalah integral. Jadi orang yang sudah matang keberagamaannya itu dia berpandangan integral. Jadi tidak membedakan mana yang murni dunia, mana yang murni agama atau akhirat begitu ya. Jadi seperti misalnya sekarang sedang heboh dikotomi antara ilmu dan agama gitu. Bahkan ada istilah kemudian integrasi agama, seolah-olah aslinya antara ilmu dan agama itu terpisah. Padahal menurut Alport, ciri dari kematangan beragama pada diri seseorang itu adalah pemahaman bahwa antara ilmu dan agama itu ya sejatinya itu satu. Jadi dia tidak pisah. Karena tidak pisah maka tidak perlu lagi disatukan gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah heuristik. Apa itu heuristik? Itu adanya kesadaran akan kekurangan dalam dirinya yang berkaitan dengan kehidupan beragama, sehingga, nah ini mengandung konsekuensi, sehingga dia terus berusaha untuk meningkatkan pemahaman dan penghayatan agamanya. Jadi continuous improvement itu adalah ini ya, heuristik ini ya. Nah ini Clark, seperti tadi kita sudah pernah kutip di depan, itu mengatakan bahwa the process of religious development is never complete. Jadi proses perkembangan keagamaan itu tidak pernah komplit atau tidak pernah sempurna gitu ya. Jadi dia akan terus berkembang seiring dengan perkembangannya sendiri gitu tadi. Baik, demikian saja pembahasan kita, singkat dan tidak banyak. Cuman dari sini kita bisa mengetahui bagaimana perbedaan antara setiap tahap perkembangan keagamaan, baik itu anak-anak, remaja maupun dewasa. Pada anak-anak itu sangat kental sekali dengan ciri khas seperti ritualistik, dia hanya ikut-ikutan gitu dan memaknai agama sebagai ritual-ritual keagamaannya saja dan superficial, tidak lebih dalam dari apa yang dilakukan dalam ritual itu. Selain itu juga egosentris, jadi memandang segala sesuatu dari sudut pandang dirinya, termasuk juga berkaitan dengan agama ini gitu, dan tercermin dari doa-doa anak-anak yang selalu berkaitan dengan pemenuhan keinginan ataupun kebutuhannya dia sendiri. Kemudian meningkat pada tahapan berikutnya, yaitu tahapan remaja, di mana secara kognitif remaja itu sudah berkembang lebih jauh kognitifnya, sehingga mereka
sudah mampu melakukan abstraksi atau berpikir secara abstrak, dan ini memiliki dampak terhadap pemikiran keagamaan yang menjadi lebih kritis begitu. Mereka bertanya tentang segala sesuatu yang sejatinya itu sudah baku, dogmatik begitu di dalam kehidupan beragama. Dan kalau itu tidak mendapatkan pendampingan atau bimbingan dari orang yang lebih tahu dan lebih bijaksana, itu bisa mendorong pada konversi agama apabila jawaban-jawaban logis yang diinginkan oleh remaja itu tidak mereka dapatkan. Kemudian pada tahap dewasa, nah tadi sudah kita bahas ada 6 indikatornya, dan dari 6 indikator itu kita tahu bahwa ya namanya kedewasaan itu sudah memahami agama dalam cara yang lebih dalam lagi dan lebih memiliki penghayatan yang lebih lengkap begitu, lebih komprehensif, sehingga memandang kehidupan beragama juga menjadi lebih bijaksana. Seperti itu. Apakah kita sudah matang dan sudah dewasa dalam beragama? Kita tidak tahu dan tentu kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Yang jelas tadi ada salah satu ciri dari kedewasaan beragama adalah heuristik, di mana setiap orang itu akan bisa atau harus mau dan mampu untuk menemukan sisi-sisi lemah dan kurang dari dirinya berkaitan dengan keagamaan yang kemudian berimplikasi pada usahanya untuk terus berusaha memahami dan menghayati agama yang dianutnya. Saya kira begitu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan kepada teman kalian yang mungkin tidak bisa mengakses video ini secara langsung. Kalau ingin mendownload, nggak apa-apa, silakan download saja. Baik. Oh ya, jangan lupa absen bagi kalian, karena absen hanya tersedia di hari ini. Di hari ketika kalian menonton ini. Kalau kelas 3D dan kelas 3E itu hari Rabu, kalau kelas 3B itu hari Kamis, dari pukul 00.00 tadi malam sampai dengan pukul 23.55 nanti malam. Begitu. Kemudian ada tugas nggak ya? Ya, kalian lihat saja nanti di aplikasi e-learning. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.